Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para pejabat, alim ulama, muslimin muslimat, jamaah fardhu subuh, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Orang mesti pergi ke tengah laut untuk mencari ikan, tapi di Pulau Maratua ini ikannya yang datang ke pantai. Saya sudah melihat dengan mata kepala saya sendiri. Orang mesti naik sampan, naik perahu untuk ke tengah laut, menyelam ke dalam laut, baru kelihatan batu karang. Di Maratua ini batu karangnya sudah nampak dari tepian pantai. Bukan basa-basi, mata kepala saya sendiri sudah melihat. Memangnya sudah masuk Ustadz ke laut? Sudah. Kata Pak Camat, sudah sah karena sudah masuk ke laut, sudah snorkeling. Orang mesti pergi naik mobil, mesti naik pesawat baru sampai laut. Tapi masyarakat di Pulau Maratua bangun pagi dia buka matanya sudah nampak laut. Daratannya hijau, subur, cantik, indah. Lautannya biru, di tengah laut pula ada air tawar. Maka tidak ada lagi alasan untuk tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka cara mensyukurinya dengan lisan, lidah murti bertasbih subhanallah, bertahmid alhamdulillah, bertakbir Allahu akbar. Adapun mensyukuri nikmat Allah ini dengan perbuatan, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Tadi malam saya diberitahu, Ustadz Somad besok kita akan pengajian subuh. Dalam hati saya, ada tidak masjidnya ini? Ternyata Abdul Somad su'uzzon, masjidnya cantik, masjidnya bagus. Setelah berpikir ada tidak masjidnya, pikiran yang kedua, kira-kira ada tak orang sholat berjamaah? Ternyata jamaahnya ramai. Padahal di masjid lain tidak boleh orang sholat berjamaah karena COVID. Tidak boleh sholat berjamaah Jumat, tidak boleh Idul Fitri, Idul Adha karena COVID. Tapi rupanya COVID tidak sampai ke Maratua, karena sampai hari ini belum ada penelitian yang mengatakan COVID bisa berenang di laut, dan COVID belum bisa terbang di awan. Itulah makanya kita cuma pakai masker. Kenapa? Karena COVID hanya bisa masuk melalui mulut dan hidung, itu pun lewat sentuhan. Cuci tangan, COVID mati. Jaga jarak, COVID mati. COVID belum bisa masuk telinga. Kalau COVID sudah bermutasi masuk telinga, tak ada lagi pengajian, karena semua telinga disumbat tertutup. Sampai hari ini alhamdulillah kita masih bisa ke masjid, masih bisa sholat berjamaah. Kita syukuri nikmat Allah yang besar ini. Allah berjanji, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsih. Siapa yang bersyukur, syukurnya itu bukan untuk Allah. Andai seluruh makhluk di dunia ini kufur, murtad, na'udzubillah, fala yadurrallaha syai'a, Allah tidak rugi walau sedikit pun. Andai satu dunia ini semuanya menjadi orang yang beriman pun, Allah tidak mendapatkan keuntungan walau sedikit pun. Siapa yang bersyukur, syukurnya itu untuk diri dia sendiri. Siapa yang kufur, kufurnya itu pun untuk diri dia sendiri. Maka kita bangun subuh ini, kita ramaikan sholat ke masjid berjamaah. Ini semua adalah untuk bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang akan kita bawa nanti langkah-langkah tapak kaki kita dari rumah sampai ke masjid. Apa tadi Pak Ustadz? Langkah tapak kaki. Tapi Ustadz kan kemari tidak langkah kaki, tidak jalan kaki. Betul. Saya dibawa naik mobil oleh Pak Camat, kecepatannya 120 km. Kenapalah Pak Camat ini laju betul? Rupanya kami terlambat. Begitu sampai saya tanya, udah azan Pak? Tinggal koman aja Pak Ustaz. Sampai kemari, maka setiap langkah kaki, yang tidak melangkahkan kaki, setiap tetesan bensin, yang tidak naik mobil, naik sepeda motor, setiap tetesan apapun peluh keringat, maka dibalas Allah Subhanahu wa taala, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Inna awwala ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab, yang pertama kali dihitung nanti hari kiamat
Salatuhu, salat. Sebanyak apapun sedekah kita, sehebat apapun zikir kita, kalau tidak salat, maka dia sama seperti tiang. As-salatu imaduddin. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita nanti bisa umroh ke tanah suci Makkah, berziarah ke Masjid Nabawi, masuk ke Taman Raudhah, salat di tempat mihrab Nabi salat. Di tiang sebelah kiri ada tulisan As-salatu imaduddin, salat tiang agama. Kenapa masjid kita ini bisa tegak berdiri? Ada 4 tiang yang menyangga Kubah. Kalau tiangnya ini hancur lebur, maaf, na'udzubillah, tumbanglah masjid kita ini. Kenapa kita bisa tegak di tepi pantai, bisa menjorok sampai ke arah tengah? Karena di sana ada rumah yang tiangnya kokoh di bawah, dicor, di semen. Begitu juga dengan ibadah kita. Salat itulah tiangnya, dan itulah yang akan dihitung pertama kali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah salatnya tumbang, maka sedekahnya, zikirnya, hajinya, umrahnya, wakafnya melayang semuanya. Kenapa? Karena semuanya berawal dari salat, salat, salat. Tapi kadang orang ini kalau diajak salat, ayo kita salat. Salat nomor 2 Pak Ustaz. Apa kau bilang? Salat nomor 2? Betul Pak Ustaz. Yang nomor 1 syahadat. Oh ya, betul juga. Tidak diterima salat orang kalau tidak bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Alladzina yuqimunas shalah. Orang yang menegakkan salat. Betul. Tapi sebelum salat itu apa? Sebelum salat dia mesti percaya. Yu'minuna bil ghaib. Percaya kepada yang ghaib. Malaikat yang mencatat kiraman katibin, ghaib tak nampak. Kanan mana ada? Kiri tak ada. Surga dengan segala kenikmatannya, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mana surga itu? Tak nampak. Ruh yang katanya tercabut dari badan, mana ruh itu? Tidak nampak. Yang katanya nanti kalau kita mati akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir, mana malaikat itu? Tak nampak. Yang nanti katanya kalau kita mati akan meniti titian siratal mustaqim, mana titian siratal mustaqim? Tak nampak. Katanya kalau kita baik-baik masuk surga, surga itu mana? Tak nampak. Puncaknya adalah Allah, mana Tuhan itu? Tak nampak. Makanya Bani Israel menantang Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta, kami tidak percaya kepadamu Musa, hatta narallaha jahrah, sampai kami melihat Tuhan itu secara nyata, bisa dipegang, bisa disentuh, bisa dilihat, bisa ditengok, bisa dipandang, bisa dirasa. Itulah Tuhan. Makanya orang jahiliyah itu Tuhannya itu nampak, dibuatnya roti dari tepung gandum besar-besar, itulah Tuhan. Ketika perutnya lapar, dikunyahnya Tuhannya itu. Kita tidak melihat Allah secara nyata. Kalau kita pejamkan mata, nampak hitam, merah, kuning, kelabu, hijau, bulat-bulat, petak-petak, lurus-lurus, itu bukan Tuhan. Ma khatara bibalik, apa yang terlintas di hatimu, fallahu laisa kadzalik, maka itu bukanlah Tuhan. Cukup melihat tanda-tanda kebesaran Tuhan, melihat tanda-tanda kebesaran Allah, di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Tegak berdiri Imam Hanafi di tepi laut. Datanglah orang ateis tidak bertuhan. A tidak, T Tuhan, is aliran, ateis, aliran yang mengatakan tak ada Tuhan. Hai Imam Hanafi, ya ada Tuhan itu, ada. Mana dia? Kalau kau pergi ke tengah laut, ya, sampai di tengah laut kapalmu pecah, dipukul ombak, dihempas gelombang, terdampar di tengah laut, kakimu tidak menginjak ke dasar laut, iya, tanganmu tidak memegang ke pokok kayu, iya, keliling kau pandang tak ada tepian, iya, kau hanya sendiri di tengah laut, dan kau hanya berpegang pada satu kepingan kayu. Jawab dengan jujur, adakah di dalam hatimu rasa, adakah di dalam hatimu merasakan bahwa ada Dia yang maha kuat, maha gagah, maha perkasa, dan Dia ada? Betul, jujur, adakah di dalam hatimu merasakan bahwa nun di sana ada Dia yang maha kuat, yang maha perkasa, maha ada, yang akan menyelamatkanmu? Ada, itulah Allah. Jadi kalau ada orang tidak percaya kepada Tuhan, jangan marah, jangan ngamuk, jangan katakan dia kafir. Cukup bawa ke tengah laut Pulau Maratua, sampai di tengah laut campakkan dia, kakinya tidak menginjak tanah, tangannya tidak berpegang kepada apapun, kasihkan dia sepotong kayu, habis itu tanya,
Ada Tuhan, insya Allah dia akan mengatakan, ada, cepat kau selamatkan aku, tak lama lagi dimakan ikan hiu.